level 6. Kalau lari sekarang, keburu kita. Menurutmu? Kalau begitu sekalian pemanasan. Luo Yun, kau dikalahkan orang seperti ini? Tidak usah banyak bicara. Hajar dia, bayaranmu tidak akan pulang. Oke. Lumayan juga. Coba jurus ini. Orang ini. Ada apa? Kok ribut? Kain, kayaknya masalahnya membesar. Kalau ketemu Ling 11, sampaikan salamku. Akademi Selatan tidak ada apa-apanya. Katanya Akademi Selatan punya murid inti. Lain kali suruh murid inti kalian maju. Kalian terlalu lemah, tidak tahan pukul. Dengar baik-baik. Aku Yang Chen. Ingat nama ini. Yang Chen, suatu hari aku akan membunuhmu. Ling 11, kau terlalu rajin. Istirahat sedikit, dong. Kakak senior jenius, mana lagi yang buat acara teh? Sudah ku bilang. Aku tidak akan ikut acara seperti itu. Tahu. Kau memang tinggi hati. Hari ini aku senang. Tahu tidak? Guru akhirnya mau mengajariku tangan kayu merambat. Itu jurus level menengah tingkatan Xuan. Sangat cocok dengan jiwa bela diriku. Memang berita bagus. Posisimu di hati gurumu naik. Ya. Oh ya, Akademi Selatan kali ini memalukan sekali. Aku sampai ketawa. Kenapa Akademi Selatan memalukan? Banyak murid elit Akademi Selatan dipukuli habis 2 orang luar. Dan yang tertinggi dari 2 orang itu cuma alam sejati level 3. Aneh juga. Semua jenius muda kota Tianan ada di akademi. Mungkin jenius luar biasa dari tempat lain. Masuk akal. Mungkin mereka dari daerah lain yang datang ke Tianan, pasti dari keluarga besar. 2 bocah itu juga bilang mau menantang murid inti Akademi Selatan. Gila! Meski jenius, dengan level alam sejati 3, mana mungkin bisa melawan alam sejati tingkat tinggi? Sombong sekali. Oh ya? Salah satunya meninggalkan nama. Namanya Yang Chen. Xiao Qian, siapa katamu? Yang Chen? Episode 21. Yang 11. Kamu kenal mereka? Si nakal itu cepat juga datangnya. Xiao 11. Cuma berdua mereka ke Wufu. Katanya ikut murid biasa dari Akademi Selatan. Namanya Jing Han. Aku keluar sebentar. Ini. Apa maksudnya ini? Jiwanya melayang? Lagi-lagi. Jing Han. 2 cowok ganteng tadi siapa? Aku juga nggak tahu. Mereka akan datang bareng kamu? Sudahlah, ayo. Gimana dia bisa dekat sama 2 jenius ganteng itu? Lagi-lagi. Jangan tanya lagi. Aku nggak tahu siapa mereka. Kamu. Jing Han, kan? Namaku Qianling 11. Yang Chen dan yang lain di mana sekarang? Di Zuo Jian Yuan. Terima kasih. Tunggu, aku antar kamu. Mirip ibumu. Pantas anak itu kepincut. Kakak, bukankah dia saingan ibu dulu? Temui ayahmu. Ayah, kekuatanmu. Anakku, langit cemburu pada tampan. Ini hukuman karena aku terlalu ganteng. Manusia tak bisa lawan takdir. Kenapa sedih? Ayah, jangan bercanda. Kamu jagain ayah gimana sih? Malu-maluin datang ke Tianan. Masih sempat ketawa? Ling 11, lepaskan. Lepas, dengar dulu penjelasanku. Siapa mau dengar? Ling 11 bukan salah anak Chen.
Ling 11, tenang, aku pasti sembuhkan ayah. Ayah apa? Nasal nyebut apa? Nona, seharusnya kamu tidak di sini. Kembalilah ke Wufu. Siapa kamu berani atur aku? Tugasku melindungi Nona. Jangan sembarangan keluar kota. Bisa berbahaya. Xin Boguang, kamu berani langgar perjanjian? Balik ke Tianan? Mau mati? Kekuatanku hilang. Masih takut mati? Tuan Mukui, minggir dari Zuo Jianyuan. Ternyata kekuatanmu benar hilang. Meskipun kekuatanmu hilang, jangan muncul di kota. Keluarga Tuan Musik tidak masalah, tapi kalau ketemu orang yang salah, beda cerita. Dan jangan terlalu sering ketemu Nona. Nona, kembali ke Wufu. Banyak yang perhatiin kamu. Kalau nggak mau bawa bencana ke sini, jangan sering datang. Anakku, pulanglah. Ingat kata-kataku, kalau ingin kuasai nasibmu sendiri, hanya dengan kekuatan. Ling 11, jangan biarkan dendam butakan hatimu yang tegar. Kita masih punya waktu. Waktu takkan mengecewakanmu. Saat kamu terima penderitaan begitu saja, pasti merasa lemah. Pasti ingin dapat kekuatan. Tapi hambatan selalu muncul terus. Seperti lingkaran setan. Gimana dong? Dalam kondisi begitu, hampir semua orang penuh kebencian. Gila-gilaan nambah kekuatan, berharap bisa hancurkan semua halangan. Tapi mereka lupa, kekuatan murni itu terbatas. Chen, kalau kamu, kakek ajari kamu kali ini, selain kekuatan bela diri murni, ada kekuatan lain yang bisa selesaikan banyak masalah, yaitu kebijaksanaan. Chen, pikir 3 kali sebelum bertindak. Kamu harus belajar berpikir. Sambil kejar puncak bela diri, harus jadi orang bijak juga. Anak, bengong. Susah ya, merasa lemah. Kesal? Dasar anak, jangan-jangan beneran bengong. Aku juga kesal. Kenapa nggak berani bilang? Takut malu? Kalau sesak, cepat tingkatkan kekuatan, asal tinjumu cukup kuat. Iblis apapun bisa kamu hancurkan. Teh ini memang lebih enak dari teh Menghua. Sejuk sampai ke hati, bikin tenang. Jangan-jangan anak ini stres. Jinyi, bisa kasih tahu situasi Tianan sekarang? Termasuk kekuatan besar, terutama yang bermusuhan dengan guru, lebih bagus kalau ada intel detail. Tidak masalah. Anak ini. Guru, hidup seperti catur, kan dulu kamu yang ajarkan. Anggap saja Tianan sebagai papan catur. Banyak iblis di papan, emang mereka bisa seenaknya? Serang terang-terangan itu cara orang bodoh, paling cuma jadi pion kecil yang akhirnya dimakan. Hebat juga kamu. Nah, Guru, aku latihan dulu. anak ini tidak salah pilih. Ini data semua kekuatan di Tianan, versi lengkap. Pelajari sendiri. Terima kasih, Bu Guru. Anak nakal, semangat. 3 kekuatan terkuat di Tianan, Wufu Tianan, Duanmu Houfu, Ings Halo. Guru murah hati musuhan sama semua. Sampai sekarang masih hidup. Keajaiban juga. Sekarang nambah satu lagi, keluarga Jinin yang merangkap gubernur. Catur ini susah dimainkan. Anak, jangan bilang kamu mau jadi pemain catur beneran. Orang bijak diam saat nonton catur. Kamu cuma nonton. Ngapain khawatir? Hebat, kamu memang hebat. Dengar anak perempuan paman guru, di Tianan Secret Realm diserang orang. Kena racun Minghua, nyawanya terancam. Kamu nggak mau lihat? Racun Minghua? Paman guru memang punya anak perempuan. Umurnya sekitar sama dengan Qianling 11.
Racun Minghua itu racun tingkat langit. Bukan cuma Tianan, seluruh Dongtu juga susah cari penawarnya. Kenapa ada racun Minghua legendaris di Tianan Secret Realm? Episode Apa itu 22. alam rahasia? Alam rahasia adalah celah ruang yang ajaib. Ada yang besar dan ada yang kecil. Kebanyakan alam rahasia sangat kecil, sunyi dan tandus. Jangankan harta karun, makhluk hidup pun tidak ada. Tapi, beberapa alam rahasia tidak hanya berisi harta langka. Tetapi mungkin juga ada harta peninggalan orang kuat, bahkan warisan ilmu. Pintu masuk alam rahasia Tianan ada di Akademi Tianan. Akademi Tianan menjadi kekuatan terkuat di Tianan. Salah satu alasan utamanya adalah menguasai alam rahasia Tianan. Hanya murid inti akademi yang berhak masuk untuk berlatih. Ini peluang bagus untuk mengubah keadaan kalau ingin jadi pemain di papan catur Tianan. Yang harus aku lakukan sekarang adalah masuk akademi, jadi murid inti. Racun bunga Ming mungkin seperti malaikat maut bagi orang lain. Tapi bagiku yang punya jiwa naga iblis purba, mungkin ada cara mengatasinya. Guru sebagai paman guru junior mengalami musibah ini. Kalau kami tidak menjenguk, rasanya tidak sopan. Kau mau aku jatuh muka, minta jalan untukmu masuk akademia. Kau juga lihat waktunya. Paman gurumu sedang pusing 7 keliling. Guru, kalau aku dan Xiao Kue mau masuk akademi, itu mudah saja. Mana perlu merepotkan Anda. Sebenarnya, racun bunga Ming, aku mau coba. Mungkin bisa aku atasi. Kau bisa atasi racun bunga Ming? Ngomong apa sih? Beneran? Jiwaku agak istimewa. Jiwa? Oh ya, jiwa MU apa? Jiwa kakakku adalah jiwa terkuat di dunia. Sebenarnya aku punya jiwa kembar, jiwa pedang ular dan jiwa terkuat di dunia. Aku tidak peduli apapun jiwa terkuat di dunia NU itu. Yang penting, kau benar-benar bisa atasi racun bunga Ming. Ya, setidaknya 70% yakin. 70% itu cukup untuk dicoba. Ayo, kita pergi sekarang. Siapa? Ini area inti Akademi Utara. Hanya murid inti yang boleh masuk. Tanda izin. Silakan masuk. Ini ahli pedang yang terkenal itu? Ada perlu apa datang ke sini? Paman guru, Boguang ada urusan penting tentang racun bunga Ming. Masuklah. Kenapa kekuatanmu? Siapa yang melakukan ini? Waktu itu di pegunungan Chaoge bertemu monster mengerikan, nyaris mati. Sayangnya karena memaksa jiwa, kekuatan habis, jadi seperti ini. Paman guru, ini murid baruku, lumayan berbakat. Jiwanya agak istimewa, mungkin bisa mengatasi racun bunga Ming. Jiwa penawar racun? Jiwa MU apa? Bisa tunjukkan? Jiwa kakakku adalah... Paman guru, jiwaku adalah jiwa penyerap. Mungkin bisa dicoba. Seharusnya bisa atasi racun bunga Ming. Tekanan ini walau tidak tahu jiwa apa, tapi pasti luar biasa. Anak ini bahkan menyembunyikannya dariku. Baiklah, coba saja. Walau punya jiwa tingkat tinggi, racun bunga Ming tidak mudah diatasi, tapi tidak ada salahnya mencoba. Ikut aku. Ini kondisi putriku sekarang. Aku hanya bisa usir racun bunga Ming dari tubuh Ling Er ke dahinya. Untuk sementara disegel, tapi Ling Er tidak tahan lama. Biar aku coba. Tidak baik, segelnya mau pecah. Hentikan. Jangan panik, lihat baik-baik. Ini apa? Benar-benar berhasil. Ling Er. Ki Bo Guang, aku berutang budi besar padamu.
ini semua berkat Yang Chen. Kau berutang padanya saja. Baik, ayo, aku traktir teh kalian. Aku punya simpanan teh langka. Hari ini kalian coba. Paman Guru, Anda terlalu formal. Ling Er selamat dari maut, pasti akan dapat berkah besar. Kau baik-baik saja? Baik, istirahat sebentar sembuh. Cuma capek saja. Sepertinya kalau tidak terpaksa, jangan pakai jiwa naga iblis purba. Terlalu boros tenaga. Chen, teh ini langka, bisa meningkatkan tubuh. Bagus untuk pemulihanmu, minum banyak nanti. Ayo, minum teh. Xiao Kue, bagus ini. Minum banyak. Dasar, memalukan aku saja. Mana ada orang minum teh begitu? Pantas muridmu, kalau ada unpung langsung diambil. Warisan, warisan. 3 tahun lalu aku khusus minta guru nasional hitung nasib Ling Er. Dia bilang masa depan Ling Er cemerlang, tidak terbatas. Aku bingung belakangan ini sampai kirim surat ke Istana Guru Nasional. Untung Ling Er akhirnya selamat. Peramal takdir, ternyata ada jiwa seperti itu. Dunia ini luas, yang kau tidak bayangkan, bukan berarti tidak ada. Bo Guang, aku tahu maksudmu, mau masukkan kedua anak ini ke akademi. Masuk akademi utaraku saja. Sejak kau celaka, gurumu patah hati. Tidak mau terima murid lagi, fokus di jalan pedang. Salah, tahun lalu dia terima seorang gadis. Katanya anak MU dan tuanmu menghua. Namanya Qian Lingxi. Terima kasih, Guru. Aku bisa masuk Akademi Timur ikut guru besar belajar pedang? Jangan harap. Kenapa? Kau memang tidak cocok masuk Akademi Timur. Situasi di Akademi rumit. Nanti kau akan tahu. Baiklah. Kau berlatih teknik tubuh tertentu. Mau jadi muridku? Mau. Jadi Xiao Kue jadi pamanku dong? Tidak usah pedulikan tingkatan, latihan yang penting. Paman Guru terima Xiao Kue jadi murid, itu keberuntungannya. Cuma aku yang dapat guru apa adanya. Apa katamu? Aku bilang Anda ganteng. Yang Chen, kau dulu jadi murid elit. Kalau bagus baru naik ke area inti. Ini pasti sengaja ya. Paman Guru, bijaksanalah. Episode 23. Dia itu Yang Chen. Katanya dia cuma di level 2 alam bela diri sejati, tapi bisa mengalahkan semua murid elit Akademi Serakan. Masa sih? Benar juga seperti kabar yang beredar. Dia memang tampan sekali. Permisi, di mana tempat latihan Akademi Utara? Akademi Utara tidak punya tempat latihan sendiri. Keempat akademi berbagi satu tempat latihan. Kebetulan kami mau ke sana. Ayo bareng. Terima kasih. Kak, Xiao Kue, si tua Cio pernah ngajarin kamu teknik bela diri? Kak, guru mengajariku jurus tinju yang sangat dahsyat. Tinju naga melingkar. Katanya aku tidak boleh pulang sebelum menguasainya. Tinju naga melingkar? Tingkatnya apa? Tidak tahu. Kalian bisa masuk Akademi Bela Diri juga? Lumayan. Wah, mulutmu sudah sembuh rupanya. Kenapa? Lupa pelajaran yang kemarin? Mau tantang Xiao Kue ku lagi? Jangan senang dulu. Akademi Selatan punya orang yang akan menghajar kalian. Silakan, kalian boleh keroyok lagi seperti dulu. Tahu, tunggu saja balasanku. Chief, pemecut semua. Lupakan mereka. Xiao Kue, ayo kita latihan. Kamu Yang Chen? Ada perlu? Katanya kamu hebat. Ini surat tantanganku. Berani lawan aku? Aku tidak ada waktu untuk itu. Kamu. Dengar-dengar. Yang Chen yang baru itu ternyata pengecut. Iya. Dia sobek semua surat tantangan yang masuk. Tidak berani terima tantangan, berarti cengeng. Hei, aku tidak cengeng. Kalau mau tantang aku, kirim yang lebih hebat. Oh, tidak tahu apakah aku layak menantangmu?
Kamu siapa? Gue Li Heng dari keluarga Lang Emas. Keluarga Lang Emas. Baik, aku terima tantanganmu. Hei, dengar? Yang Chen yang baru menerima tantangan Li Heng. Sekarang mereka sudah di arena latihan. Ayo, cepat lihat. Li Heng, hancurkan dia! Yang Chen, semangat! Kedua pihak silakan tentukan aturan duel. Yang Chen, katanya kamu sombong. Berani duel tanpa aturan? Duel tanpa aturan? Duel hidup mati sih tidak masalah, tapi membunuh bocah ini tidak ada untungnya. Duel tanpa aturan tidak masalah, tapi kalau kamu mati, aku tidak dapat apa-apa. Malah jadi masalah. Dengar-dengar keluarga Lang Emas sangat bengis. Aku takut dibalas dendam. Li Heng, beri yang bermanfaat. Tidak berani ya, tidak berani. Banyak alasan. Apa yang bisa kamu pertaruhkan? Katakan. Bocah desa miskin sepertimu bisa taruhan apa? 100 batu spiritual tingkat rendah. Cuma 100 Berani. batu spiritual tingkat rendah? Tidak mau kamu? Tidak takut mempermalukan keluarga Lang Emas? Kami dari desa terpencil memang tidak punya banyak. Ayo taruhan 1 cincin penyimpanan tingkat uang menengah. Bocah ini gila ya. Taruhan cincin penyimpanan tingkat uang menengah. Dia punya cincin penyimpanan tingkat uang menengah. Kayaknya Li Heng pun tidak punya barang itu. Iya, cincin penyimpanan tingkat uang menengah sangat langka. Kalau muncul satu, biasanya dilelang. Dan diperbutkan petinggi berbagai kelompok. Jangan bilang kamu tidak punya cincin penyimpanan tingkat uang menengah. Dasar miskin. 1000 batu spiritual tingkat rendah. Itu pasti ada kan? Waktuku berharga. Jangan buang waktu. Habis kurs kamu. Aku mau pulang. Kau bocah ini kaya sekali. Lu Yun, berikan semua batu spiritualmu. 250. Punyamu juga kasih ke aku. Bocah, kalau aku tidak bikin kamu pulang sambil terbaring, aku bukan Li. Sampai harus pinjam 1000 batu spiritual, masih berani bicara besar. Wasit, aturan duel hari ini selain tidak boleh bunuh lawan, bebas kan? Kalian yang tentukan. Benar, bocah. Jangan bilang kamu tidak berani. Bagus, aturan yang mantap. 5 detik lagi, mulai. Sepertinya Li Heng sudah mencapai level 6 alam bela diri sejati. Yang Chen baru level 3. Dia pasti kalah. Bedanya terlalu besar. Kali ini Yang Chen celaka. Aneh juga. Kalau tidak ada kemampuan, kenapa tantang Li Heng? Cari mati. Telapak bulu emas. Penampilannya lumayan. Trik murahan. Mati. Apa yang terjadi? Kena atau tidak? Energi batinku tersedot. Kamu benar-benar sampah. Aku diam saja. Kamu tetap tidak bisa kenai aku. Sial! Baru mau lari sekarang? Terlambat. Wajahku! Menurut aturan duel, aku boleh hancurkan kamu kan? Jangan, jangan. Li Heng, aku paling benci kekerasan. Aku selalu mengedepankan perdamaian. Kali ini aku maafkan. Tapi ingat, kalau ketemu aku, minggir. Bisa? Bisa. Kak Chen, bukan Tuan Chen. Kalau ketemu kamu, aku pasti minggir. Ini. Tadi aku lihat Li Heng kena titik vital Yang Chen. Kenapa dia tidak apa-apa? Xiao Kue, hari ini aku dapat rezeki nomplok. Ayo makan enak dulu. Dia terlalu kuat. Sekarang Yang Chen sudah punya posisi di Akademi Utara. Aduh, Luo kecil, kenapa kamu cubit aku? Tidak bisa lebih lembut? Dasar bajingan. Latihan harus konsisten. Baru beberapa hari masuk akademi, sudah pulang-pulang. Kamu buang-buang waktu. Kamu buang-buang hidup. Tahu? Sini, seduh teh. Bodoh seperti batu. Ditendang baru gerak. Tidak ditendang, tidak gerak. Chen, bagaimana lingkungan latihan di akademi? Tidak mengecewakan kan? Akademi memang tempat latihan yang sempurna. Arena latihannya saja luar biasa. Semangat.
Usahakan masuk zona inti sebelum akhir tahun. Setiap akhir tahun, murid inti keempat akademi mendapat kesempatan luar biasa. Bibi Jing, kesempatan apa? Alam rahasia Tianan. Apa istimewanya alam rahasia Tianan? Chen, Xiao Kui, kalian belum pernah tahu tentang ruang rahasia. Biar aku jelaskan. Episode ruang rahasia itu kebanyakan tidak stabil. Seiring waktu, perlahan akan runtuh. Makanya ruang rahasia punya aturan khusus membatasi tingkat energi. Yang dimaksud batasan tingkat energi itu membatasi kultivasi. Makhluk dengan kultivasi melebihi batas tertentu tidak bisa masuk. Contohnya ruang rahasia Tianan, praktisi Tianhe tidak bisa masuk. Lagi pula, kalau ruang rahasia tidak dibatasi, membiarkan petarung masuk sembarangan akan mempercepat kehancurannya. Ruang rahasia Tianan yang dikuasai Akademi Bela Diri hanya dibuka tiap akhir tahun. Dan hanya murid inti dari 4 akademi yang boleh masuk. Jadi, kau harus serius. Sebelum akhir tahun, kau harus jadi murid inti Akademi Utara. Ruang rahasia Tianan sangat luas, konon ada warisan praktisi super kuat di sana. Aku paham. Guru murahan, kau takut kami ganggu masa tuamu ya? Cepat balik ke akademi dan latihan. Bahwa makhluk ini juga berisik di rumah terus, selalu ganggu urusanku. Kenapa kita harus bawa dia ke akademi? Kayaknya seru juga bawa dia. Dasar! Kakak Ukue, Apa-apaan ini? kau siapa? Ling Er, dia kakakku. Dia yang menyelamatkanmu. Kau yang Chen? Pantas saja ayah bilang kamu menyebalkan. Benar-benar menyebalkan. Kau yang suka goda cewek, jangan pengaruhi kakak Ukue. Kapan aku goda cewek? Pasti kakek Q yang bilang. Tapi, apa maksud gadis ini? Suka sama Xiao Kui? Hebat juga Xiao Kui. Diam-diam berhasil taklukkan Ling Er. Ngomong apa sih? Maksudnya taklukan? Lagi pula, boleh kau panggil Ling Er? Panggil kakak guru. Dihitung-hitung, dia satu generasi di atasku. Ling Er, harusnya kau panggil aku kakak. Coba pikirkan, benar kan? Anjing kecil lucunya. Kau yang anjing, kakek ini bukan anjing kecil. Lucu kan? Yang Ken, dasar sialan. Tunggu sampai kakek Hei besar, pasti balas dendam. Berisik kau! Dengar kau kalahkan Li Heng? Kakek guru yang bilang? Dia sudah dengar juga? Dia suruh aku sampaikan. 3 bulan ke depan latihan yang baik di sini. Jangan sombong karena kalahkan Li Heng. 3 bulan lagi, ada tugas untukmu. Kakek guru lihat bakatku? Aku pasti latihan dengan sungguh-sungguh. Kau lapar lagi? Mau makan batura haji? Dasar, sehari 1 batu, sudah habiskan 15 batu tingkat rendahku. Kalau begini terus, aku bangkrut. Harus cari cara. Xiao Hei! Dapat. Kalian berdua, mesra sekali ya? Kak. Xiao Hei! Apa tuanmu yang jahat itu siksa kau lagi? Ling Er, kalau kau memang suka Xiao Hei, bawa pulang pelihara sebentar. Serius? Masa bohong? Xiao Hei, mulai sekarang ikut kakak. Mau kan? Pintar! Xiao Kui, kakak sudah naik ke Zenu tingkat 4. Kau? Jangan-jangan tenggelam di pelukan wanita ya? Aku. Ukue sudah Zenu tingkat 6. Kau baru tingkat 4. Masih berani pamer. Apa? Bocah ini curang ya? Hampir lupa urusan penting. Yang Chen, cepat. Ayo pergi. Jangan buat para guru menunggu. Kemana? Kak, ini ujian zona inti. Kau sebentar lagi jadi murid inti Akademi Utara. Oh ya? Bagus. Yang Chen,
Kau masuk sendiri. Kami pulang dulu. Ling Er, Xiao Hei doyan makan batu roh tiap hari. Makan batu roh? Di mana makannya? Masa? Xiao Hei bisa makan batu roh? Ini batu roh tingkat rendah. Dia kunyah sampai hancur. Wukue, kakakmu dapat Xiao Hei dari mana? Ketemu. Ketemu? Ketemu di mana? Tidak tahu. Nanti harus tanya kakakmu. Di mana nemunya? Kita berdua juga cari. Aku yang Chen, datang untuk ujian. Kau yang Chen, kultivasimu Zenu tingkat 4, agak rendah. Tapi, dengar kau bisa bertarung lintas tingkat, makanya kau direkrut khusus untuk ujian. Dengar kau kalahkan Li Heng dari Akademi Selatan dengan 1 jurus. Waktu itu kabarnya heboh. Aku agak ragu. Meng Tea, kalian berhenti latihan, keluar. Meng Tea, bocah ini mau ujian. Kau coba, tapi hati-hati, jangan kasar. Meng Tea, Zenu tingkat 6, mohon bimbingan. Zenu tingkat 6, tidak usah dibimbing. Kenapa? Kau mau mundur dari ujian walaupun kultivasimu rendah, tapi bertarung lintas tingkat masih ada peluang. Kau tidak seharusnya menyerah begitu saja. Maksudku, 1 orang tidak cukup. Kalian berlima sekaligus saja. Bocah, berani remehkan aku? Serius, kau sendirian tidak cukup. Dasar, kau memang sombong. Chen, Akademi Bela Diri 4 kampus itu beda dari akademi biasa. Setelah jadi murid inti, kau harus sombong. Tunjukkan kekuatanmu, baru dapat lebih banyak kesempatan. Kalau tidak percaya, coba saja. Pengguna elemen tanah, Telapak belah gunung. Teknik pedang apa ini? Ini momentum pedang Ling Shan kan? Bagus. Sepertinya sudah melampaui tingkat mahir kecil. Pendekar pedang memang tangguh. Sepertinya Akademi Utara kita dapat jenius muda lagi. Sudah beberapa bulan, baru Zenu tingkat 4. Jangan kira punya bakat bisa malas. Bakatmu di seluruh 4 Akademi Bela Diri tidak ada apa-apanya. kakek ini sepertinya bentrok nasib denganku. Tidak tahu Boguang lihat apa dari kau. Karena sudah masuk zona inti Akademi Utara, mulai sekarang dengarkan aku. Dengarkan, akhir tahun kultivasimu belum Zenu tingkat 9, angkat kaki dari Akademi Utara. Oh ya, walaupun kultivasimu Zenu tingkat 9, kalau momentum pedang Lingshan belum mahir besar, kau juga tidak bisa masuk ruang rahasia Tianan. Kepala akademi ini kejam sekali. Kakek Q, kau sengaja mau bunuh kakak ya? Episode 25. Katanya sih dia orangnya. Dekan Q menyuruhnya mencapai realm sejati tingkat 9 sebelum akhir tahun. Masa bisa? Tapi dia baru tingkat 4 realm sejati. Iya kan? Kabarnya sudah menyebar kemana-mana. Guru, Ada apa? kakakku apa? Kamu bisa nggak sampai akhir tahun capai realm sejati tingkat 9? Bisa. Nah, itu dia. Kamu aja bisa. Dia kan kakakmu. Masa nggak bisa? Iya juga ya. Kalau aku bisa, pasti kakak juga bisa. Sampai akhir tahun, kamu bisa kuasai kepala naga melingkar sampai tingkat sempurna? Bisa. Nah, itu dia. Kamu belum mulai latihan kepala naga melingkar, dia sudah latihan pedang gunung Ling. Terima kasih, guru. Aku mau latihan dulu. Dasar anak polos. Ini setidaknya wilayah inti. Kau kasih aku kamar sejelek ini? Sengaja ya? Alat latihan utama di wilayah inti Akademi Utara adalah Menara Qianjun. Menara Qianjun bisa cepat naikkan kultivasi? Menara Qianjun di wilayah inti Akademi Utara jauh lebih rendah dari alat latihan 3 akademi lain. Bedanya bukan sedikit. Tapi, buat kultivator tubuh, Menara Qianjun itu surga. Kultivator tubuh. Makasih, Ling Er. Aku cek dulu. Tunggu! Ini apa? Papan peringkat kuno. Astaga, Dekan Q cuma peringkat 97?
Tapi kenapa nggak ada yang naik ke lantai 6 ke atas? Bukannya menara Tianjun ada 9 lantai? Jangan-jangan lantai 7 ada syarat khusus? Sudahlah. Masuk aja dulu. Semoga gravitasi lantai 1 nggak terlalu berat. Nggak nyangka gravitasi lantai 1 aja sudah segini. Kalau mau serap batu roh di sini buat percepat kultivasi, susah. Kayaknya di sini bisa percepat kultivasi. Tapi harus pakai pelindung energi, terus latihan lagi. Hampir nggak ada yang bisa. Tapi aku bisa. Aku punya energi petir langit dan energi matahari. Bisa pakai satu buat pelindung, satu buat latihan. Cari ruang batu, buktikan dulu. Sialan! Hei, berhenti! Ruang itu punya aku! Hei, kamu! Siapa tuh orang? Yang Cheng baru lulus ujian, langsung masuk wilayah inti. Anak baru? Gue tunggu dia keluar. Berani rebut ruangku, mati kamu! Yang Cheng Xiao deh. Dia baru masuk wilayah inti, mana tahu aturan menara Tianjun. Katanya yang Cheng bikin masalah sama Dekan, tapi masih bandel. Paling beberapa hari langsung diusir dari wilayah inti. Gravitasi di dalam lebih berat dari luar. Aku memang jenius. Kecepatan serapnya beberapa kali lipat lebih cepat.